Ketika ada postingan berita heboh di sosmed, pasti ada aja impostor di antara ribuan komentar tersebut. Dan impostornya adalah sales aplikasi premium yang biasanya itu akun Netflix ataupun Spotify, dengan kalimat template seperti "wah, beritanya heboh ya, BTW akun Netflix murahnya kakak", yang pada akhirnya muncul sebuah pertanyaan, bagaimana skema bisnisnya, kenapa bisa lebih murah, dan sekaligus melihat betapa kapitalisnya sistem monetisasi yang bersifat langganan ini. Jadi kali ini gue membahas yang santai aja. Jadi apa sebenarnya yang dijual oleh sales ini? Yang sesimpel aplikasi premium. Sistem monetisasi yang bersifat premium upgrade memang sudah menjadi skema bisnis banyak aplikasi-aplikasi di device HP bahkan PC. Dimana ketika kalian sudah melakukan upgrade aplikasinya, tentu saja banyak privilege yang bisa kalian dapatkan yang orang gratisan tidak akan dapatkan. Tapi sudah pasti di luar definisi umum tadi, seperti yang udah gue jelasin di video bongkar industri top up game, dimana jika kita ingin membeli premium upgrade di aplikasi langsung, sudah dipastikan pajak dan harga yang disesuaikan kurs mata uang negara, membuat harga upgrade premium ini menjadi cukup tinggi. Sehingga dari celah inilah para pebisnis mengambil peluang sama seperti toko top up. Para sales non resmi aplikasi ini menaruhkan harga yang lebih murah dari pasaran harga resmi dari aplikasinya langsung, dan bahkan bedanya itu bisa beda jauh. Jadi bagaimana bisa harganya lebih murah? Mungkin kalian pikir teori toko top up game pasti adalah teori yang dilakukan oleh para seller ini, yakni membeli fitur premiumnya di region negara lain yang memiliki nilai mata uang yang lebih rendah atau memang memiliki harga jauh lebih murah. Tapi ya itu bisa jadi, tapi memang masih terlalu ribet untuk dilakukan para seller ini. Tapi ternyata ada cara akal-akalan lain yang lebih mulus lagi. Bahkan sampai-sampai pihak developer apps bisa marah dan kesal juga, yaitu teknik sharing account. Dimana kalau kalian nggak tahu, aplikasi-aplikasi premium yang bisa dijual oleh para seller ini adalah aplikasi streaming video, film, dan musik seperti aplikasi Netflix, video, Spotify, dan lain-lain. Yang umumnya mereka memiliki sistem premium yang bervarian. Ada paket pelajar atau sendiri untuk satu akun, dan paling banyak ada untuk paket keluarga besar yang bisa mencapai 4-6 akun. Selain perbedaan paket di jumlah akun, terdapat beberapa privilege seperti apps premiumnya bisa diakses multi-device dan lain-lain. Yang akhirnya skema bisnis dimulai dari sini. Si seller akan membeli paket premium keluarga yang tergantung diskon promoan yang diberikan appsnya, dan akhirnya dia memiliki 4-6 akun aplikasi premium di satu email. Sehingga konsep sharing account adalah sesimpel memberikan akun-akun tersebut ke pembeli dengan cara memberikan email yang tadi ke si pembeli. Tapi si pembeli akan diberikan warning untuk tidak membuka akun lain karena akan terjadi error atau tabrakan login, yang artinya pembeli pertama akan menggunakan email A tapi akun satu, dan pembeli kedua akan mendapatkan email A juga tapi akunnya itu yang kedua, dan begitu pun seterusnya sampai email A itu udah full, dan lanjut bikin email baru. Untuk menentukan harga sesimpel kalau memang harga paket keluarga itu lebih murah secara value ketimbang beli akun paket pribadi. Anggaplah paket pribadi satu akun itu harganya 50.000, sehingga biasanya paket keluarga 4 akun itu harganya 150.000, lebih murah dibandingkan beli akun sendiri. Dari decoy efek inilah para seller akan menentukan margin keuntungan dari modal harga paket keluarga tadi. Bagaimana jika harganya lebih murah lagi dari perhitungan modal tadi? Akhirnya kita masuk ke chapter kerawanan dari industri seller apps premium ini, dan sekaligus sisi gelap dari monetisasi yang sifatnya itu langganan atau subscription ini.
Seperti kebanyakan toko-toko reseller lainnya, entah itu dalam bentuk toko top up game ataupun langganan aplikasi, semua permasalahannya adalah apakah tokonya bisa dipercaya dalam waktu jangka panjang atau tidak. Sekarang fokuskan ke aplikasi premium, permasalahan dari metode sharing account ternyata tidak memiliki dampak jangka panjang yang baik. Dan ini ya tergantung sellernya lagi, karena pihak-pihak aplikasinya sendiri juga sudah menyadari hal-hal seperti ini juga. Salah satu contohnya, pihak Netflix sendiri pada tahun 2022 hampir diprediksi bangkrut dan mengalami banyak penurunan keuangan. Dan yang mereka salahkan adalah selain kondisi ekonomi global atau secara eksternal, tentu saja mereka menyalahkan pelaku utama dari bisnis jual beli sharing account Netflix ini sendiri, yang berakhir Netflix memiliki regulasi baru kalau sharing account masih bisa dilakukan kalau si pengguna akun masih dalam satu rumah yang sama. Tapi tetap saja para seller ini ada aja akal-akalannya, entah menggunakan metode lain yang mungkin udah gue sebutin tadi, yang akhirnya membuat potensial akun premium kalian itu tidak aman dalam waktu jangka panjang. Jadi lagi-lagi, apakah sellernya yang suka promosi di sosmed ini terpercaya apa enggak aja? Karena selain faktor kerugian yang gue jelasin tadi, masih ada kerugian-kerugian lain yang di luar itu, seperti trick carding, pencurian data, dan lain-lain yang bersifat penipuan. Lalu kita keluar dikit dari industri seller-reseller akun premium ini dan fokus ke aplikasinya itu sendiri. Yang kalian sadar gak sih kalau zaman sekarang hampir semua software dan aplikasi itu sistem premiumnya adalah langganan atau subscription. Fenomena ini biasa disebut dengan subscription ekonomi, di mana ternyata di mata para kapitalis atau otak cuan ini benar-benar lebih menguntungkan ketimbang jual beli biasa. Di sisi positif, harga tentu akan jadi lebih terjangkau untuk semua orang daripada harga beli utuh tentunya. Selanjutnya ada minimnya tindakan bajakan, walaupun faktanya ya tetap kena juga, tapi secara nggak sadar kita sebagai konsumen dimanipulasi oleh para pihak aplikasi ini, dimana selain dari decoy effect yang gue jelaskan, ternyata sistem subscription bisa menjadi titik bocornya pengeluaran bulanan bahkan harian kita. Loh kok bisa? Seperti contoh, memang ketika kita langganan aplikasi harga 70.000, kita bisa mengakses dengan bebas semua fitur film, musik, dan lain-lain dari aplikasi tersebut selama sebulan atau 30 hari. Tapi masalahnya, apakah kita setiap hari menggunakan aplikasi itu? Apakah kita bisa mengakses semua film, musik, dan lain-lainnya itu dalam waktu 30 hari secara maksimal? Tentu tidak. Sehingga setiap saat hari yang tidak kita luangkan untuk aplikasi ini, value harga langganan ini jadi berkurang. Makin jarang dipakai, ya makin turun lagi value-nya. Dan memang sudah terlanjur bayar juga, sehingga menyimpulkan sistem langganan akan menguntungkan ketika kita memaksimalkan aplikasinya selama 30 hari tersebut, dan bisa saja merugikan jika kita memang jarang pakai aja. Dan akhirnya dari sistem ini menuntut kita sebagai konsumen untuk memaksimalkan value harga dari subscription atau langganan tersebut. Padahal di mata pihak developer aplikasi, ya udah bodo amat, yang penting bulan ini kalian udah bayar aja. Jadi selain seller lokal yang tidak 100% aman, di aplikasi resminya pun kita lagi-lagi harus pay smart untuk melakukan manajemen, untuk mengeluarkan uang kita demi hal-hal seperti ini. Jadi kira-kira kalian punya pendapat lain nggak tentang topik ini? Silahkan komen aja. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian sering melihat kampanye promosi receh dari para seller ini juga? Silahkan komen aja. Jadi inilah industri jual beli aplikasi premium murah, di mana lagi dan lagi perlu dipertanyakan lagi legalitasnya dan keamanannya. Sekaligus bagaimana sistem langganan ini diam-diam cukup menekankan para konsumen jika ingin merasakan value yang sesuai harga dari langganannya. Jadi kira-kira internet culture apa lagi yang bisa gue bahas? Bisa banget buat request di kolom komen. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.